Selamat datang di podcast Kironggo Jati. Halo, terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita akan membahas tema Satrio Piningit. Penasaran kan? Oke, kali ini kita akan menyelami sebuah sumber yang Anda kirimkan ke kami. Ini transkrip dari video YouTube ya. Betul. Judulnya Ancient Manuscript Revealed, ? Satrio Piningit 2025 dari kanal Kironggo Jati. Menarik judulnya. Iya kan? Dan sumber ini ngasih gambaran masa depan yang, dramatis banget. Sebuah era pasca kehancuran. Jadi misi kita sekarang adalah membedah visi ini ya. Kita coba pahami elemen-elemen utamanya dan pesan apa sih yang sebenarnya coba disampaikan. Tentu. Dan yang langsung kelihatan menarik di sini tuh, gimana narasi ini menggabungkan banyak elemen. Ada bencana alam, terus ada krisis sosial, dan ujung-ujungnya muncul satu tokoh pemimpin. Ini ramalan yang, syarat banget sama simbolisme. Tentang perjuangan antara kehancuran dan harapan. Oke, mari kita bedah langsung deh. Sumber ini, ini langsung membawa kita ke pemandangan yang mencekam. Bukan lagi kota yang kita kenal. Bukan sama sekali. Digambarkannya itu kesunyian perkotaan. Jadi kota-kota besar yang tadinya ramai, sekarang jadi kota mati. Iya, dan ada detail yang bikin gambaran itu kuat banget. Puing-puing gedung yang dulu kokoh sekarang jadi reruntuhan. Terus alamnya kayak ngambil alih gitu. Iya, itu dia. Ada rumput sama pepohonan yang tumbuh rimbun di antara puing-puing, betul, itu visual yang sangat simbolis kan. Seolah-olah peradaban kita tuh rapuh banget. Dan penyebabnya disebut lugas, terjangan bencana alam. Dan skala kehancurannya, ini yang bikin ngeri. Bukan cuma sekedar kemunduran, ini keruntuhan peradaban skala besar. Iya, besar banget. Sumbernya ngasih angka spesifik loh. 75% kehidupan sudah musnah, menghilang dari dunia ini. Wow. Itu bukan cuma statistik kan, artinya semua aturan main, semua sistem sosial, ekonomi, politik yang kita tahu udah nggak berlaku lagi. Ini riset total. Dan bukan cuma manusianya yang hilang, tapi dunianya sendiri jadi lebih berbahaya. Nah, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Oke. Muncul ancaman fisik baru. Ancaman baru selain bencana alam. Iya, sumber ini menyebutkan munculnya makhluk-makhluk buas dan mengerikan yang bermutasi menjadi sosok monster. Monster, oke, jadi ini masuk ke ranah fantasi ya? Betul. Dan tujuan monster-monster ini memburu manusia yang masih bertahan hidup untuk dijadikan budak dan mangsa. Jadi ancaman pertamanya ini eksternal dan fisik banget. Manusia yang selamat itu bukan cuma harus berjuang bangun lagi dari nol, tapi juga harus bertahan hidup dari predator baru yang mengerikan di dunia yang udah hancur pula. Nah, seolah-olah monster mutan itu belum cukup ya. Sumber ini juga menyoroti ancaman lain. Ancaman yang mungkin lebih bahaya lagi. Oh, ada lagi? Ada. Dan ini datang dari sesama manusia. Ancaman dari dalam berarti. Ini nih yang biasanya lebih rumit. Tepat. Ini kan jadi pertanyaan penting ya. Apa yang terjadi sama mentalitas orang-orang yang selamat? Sumbernya ngegambarin pola pikir akhir zaman. Pola pikir akhir zaman? Iya. Dan ternyata isinya bukan persatuan. Justru sebaliknya. Muncul kaum munafik yang pikirannya diselimuti iri dengki. Oke, jadi ini lebih ke kerusakan moral ya? Betul. Ada karakter yang digambarkan ngajak ke jalan kehancuran karena termakan lembah kebencian. Lembah kebencian? Bahasanya puitis banget. Iya. Dan orang-orang ini, mereka ngumpul untuk membenci sesama. Caranya, bikin narasi buruk untuk menjatuhkan orang lain dan menghasut. Wah, ini kedengerannya relevan banget sama zaman sekarang ya. Soal hasutan, disinformasi. Nah, itu dia. Sumbernya bahkan bilang, kalau di zaman sekarang, kita udah bisa lihat kelompok-kelompok kayak gini secara terang-terangan nyebarin kebencian. Yang menarik di sini itu, gimana sumber ini nyandingin kehancuran fisik sama kerusakan moral. Jadi bahayanya bukan cuma dari luar, dari monster itu, tapi juga dari perpecahan internal. Bener. Sumber ini bakal pakai istilah yang kuat banget. Menyebut mereka sebagai pasukan dajjal berkedok yang paling mengerti agama. Wah, ini dalam sekali maknanya. Iya, jadi fitnah yang dibungkus justifikasi agama gitu ya. Itu kan Jauh lebih berbahaya. Nah, di tengah semua kekacauan ini, baik dari luar maupun dari dalam, barulah muncul secercah harapan.
Sumber ini ngenalin satu tokoh pemimpin. Oke, sang penyelamat. Iya, yang disebut Satrio Piningit. Satrio Piningit. Ini figur yang udah melegenda di Nusantara ya. Dari ramalan Jayabaya, jadi ini bukan pahlawan yang diciptakan begitu saja. Ada akar budayanya. Betul. Perannya di sini didefinisikan sebagai seorang panglima perang yang akan terpilih. Tapi yang unik, kekuatannya bukan dari jumlah. Bukan dari jumlah. Maksudnya? Pasukannya disebut hanya sedikit. Oh, oke. Jadi kepemimpinannya bukan soal kekuatan militer, tapi lebih ke kualitas mungkin. Iya, kayaknya gitu. Misinya pun ada dua. Pertama, mencari tempat yang layak dan aman untuk ditinggali. Misi kedua, mengarahkan kita di jalan yang benar dan baik. Nah, itu dia. Jadi bukan cuma melindungi fisik, tapi juga jadi pemandu moral, menyembuhkan dari dalam. Tapi, kalau kita pikir-pikir, bukankah ada sedikit bahaya dalam narasi pemimpin tunggal kayak gini? Bisa bikin orang jadi pasif, cuma nunggu diselamatkan. Itu pertanyaan yang bagus banget. Dan menariknya ya, narasi ini kayaknya udah mengantisipasi itu deh. Oh iya? Iya, filosofi kepemimpinannya itu bukan otoriter. Dikatakan tugasnya itu menjaga saudaranya yang masih mau diarahkan. Ada kata kunci masih mau. Betul. Jadi ada unsur kerelaan, pilihan bebas. Dia nggak maksa. Dia cuma memimpin mereka yang sadar dan mau memilih jalan kebaikan itu. Oke, jadi tatanan barunya itu dibangun atas dasar kesadaran bersama ya. Dan fundasinya, persatuan. Persis. Sumber ini kan berkali-kali menekankan pentingnya persaudaraan, persatuan, dan perdamaian dunia. Terus, cara saling menghargai. Ini kan kebalikannya dari lembah kebencian yang diciptakan kaum munafik tadi. Jadi, solusinya bukan solusi individu, tapi solusi komunal. Kemenangan itu dicapai lewat persatuan. Bukan cerita Rambo, tapi lebih kayak Gandhi di dunia Mad Max. Perumpamaan yang pas. Dan pada akhirnya, ya semua narasi apokaliptik ini fungsinya sebagai peringatan, panggilan untuk bertindak buat kita yang nonton atau baca sekarang. Bener. Jadi ini bukan cuma cerita masa depan, tapi tentang gimana kita harus bersikap sekarang. Iya, poin kuncinya adalah bencana alam yang terjadi saat ini tuh peringatan supaya kita selalu bersiap. Dan persiapan yang dimaksud ternyata bukan cuma siapin tas siaga bencana, kan? Bukan? Penekanannya lebih ke persiapan mental dan sosial, agar kita bisa saling melindungi dan saling menolong satu sama lain. Dan ada satu kalimat yang menurut saya jadi inti filosofis dari video ini. Katanya, kehidupan ini pelajaran yang penting dan berharga untuk mental kita. Dalam sekali. Jadi penderitaan itu dilihat sebagai proses belajar ya, untuk menempa karakter. Betul. Dan ujian terbesarnya adalah menghadapi fitnah kaum akhir zaman. Jadi perang melawan hoaks dan hasutan itu bagian dari persiapan juga. Makanya kita perlu punya akhlak yang bermental baja. Nah, mental baja itu pertahanan individu. Lalu untuk pertahanan kolektifnya, sumber ini pakai metafora yang kuat banget. Sebuah perisai. Perisai ini... Dikatakan kekuatan kebersamaan akan menciptakan perisai yang sangat kokoh. Ini ngingetin kita kalau pertahanan terbaik itu ya komunitas yang solid. Perisai ini yang melindungi dari monster fisik sekaligus monster fitnah sosial. Dan yang bikin semua ini terasa mendesak itu, ada penanda waktunya di akhir video. 2025, kita akan menemukan jalan yang terbaik. Ini kan menempatkan kerangka waktu yang dekat banget. Betul, itu untuk menciptakan urgensi. Pesan-pesan tentang persiapan mental, akhlak baja, dan perisai kebersamaan itu harus dimulai dari sekarang. Waktunya udah dekat menurut video ini. Jadi kalau kita rangkum, dari satu transkrip video YouTube, kita dapat sebuah visi yang lengkap ya. Ada dunia hancur, ancaman ganda dari monster fisik dan perpecahan manusia. Dan harapan yang muncul dari kepemimpinan yang berlandaskan persatuan, bukan kekuatan semata. Benar. Dan relevansinya untuk Anda yang mendengarkan ya, pesan utamanya sepertinya adalah membangun ketahanan dari dalam. Bukan cuma ketahanan fisik, tapi yang lebih penting itu mental baja untuk menolak kebencian dan membangun perisai persaudaraan. Intinya, dunia luar boleh hancur, tapi jangan sampai dunia di dalam diri kita ikut hancur. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sumber ini kan menggambarkan kehancuran alam dan kehancuran moral sebagai dua sisi mata uang yang sama. Satu seolah memicu yang lain. Ini memunculkan sebuah pertanyaan, dalam narasi besar tentang kelangsungan hidup umat manusia, mana yang pada akhirnya lebih menentukan?
Kemampuan kita untuk menghadapi bencana eksternal yang menghancurkan dunia, atau kemampuan kita untuk mengatasi perpecahan dari dalam diri kita sendiri.